Dua tersangka kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, ditangguhkan penahanannya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan setelah berkas dan tersangka dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya pada Senin 22 Juni. Sebelumnya, keduanya ditangkap Polda Metro Jaya pada Jumat 19 Juni lalu setelah menjalani proses pelimpahan pada Senin pagi. Roy dan Dr. Tifa terlihat keluar dari gedung Kejari Jakarta Selatan pada sore hari didampingi kuasa hukum mereka, Refli Harun. Refli menyatakan keputusan tidak dilakukan penahanan menjadi tanggung jawab bagi kedua kliennya untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif. Pihaknya juga akan menyiapkan langkah hukum untuk menghadapi kemungkinan persidangan secara profesional dan berlandaskan ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Kepala Kejaksaan Jakarta Selatan Marcelo Bella menjelaskan keputusan tidak menahan kedua tersangka diambil setelah mempertimbangkan adanya jaminan dari keluarga yang bersedia bertanggung jawab apabila para tersangka tidak memenuhi panggilan persidangan. Selain itu, Kejaksaan juga menerima surat pernyataan dari kedua tersangka yang menyatakan akan bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung, mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, tidak mengulangi perbuatannya dan ikut menjaga situasi tetap kondusif. Sebagai konsekuensi dari penangguhan tersebut, Roy dan Dr. Tifa diwajibkan melapor ke Kejari Jakarta Selatan 1 kali setiap pekan. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tentunya rekan-rekan media yang hadir pada tempat ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas perkenannya dan kesabarannya dari pagi bisa menunggu dan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan penyampaian atau press release terkait perkembangan tindak lanjut terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang yang ditujukan di hadapan umum yang dilakukan baik dengan melalui media elektronik atau secara langsung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 434, 433, 441 KUHP maupun dalam pasal 35, pasal 32 Undang-Undang ITE dan seterusnya sebagaimana yang disangkakan pada para tersangka sebagaimana tercantum dalam berkas perkara. Pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026, penyidik pada Direktur Krimumum Polda Metro Jaya telah menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami selaku penuntut umum. Adapun tersangka yang diserahkan pada hari ini sejumlah 2 orang yang terdiri dari 1 orang laki-laki dengan inisial RS dan 1 orang perempuan dengan inisial TF. Selanjutnya barang bukti yang turut diserahkan pada hari ini ada sejumlah 714 item yang terdiri dari beberapa jenis yang didominasi. Yang pertama sejumlah dokumen, buku, handphone, dan flash disk yang berisi tautan maupun video-video yang ada hubungannya dan kaitannya dengan perkara ini. Rekan-rekan media yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka
yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Dan sebagai informasi penutup, dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat sehingga dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum. Untuk itu, sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan akan dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang. Dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, menunjuk Pengadilan Jakarta Timur yang akan memeriksa dan memutus perkara ini. Selanjutnya, terhadap tersangka dikenakan wajib lapor setiap seminggu sekali. Mungkin informasi yang dapat kami sampaikan terkait perkembangan penanganan perkara ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi. Sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin penjelasan satu aja, alasan kenapa dilimpahkan untuk diadili Pengadilan Jakarta Timur itu kenapa ya Pak? Karena memang kan dilimpahkannya ke Kejari Jakarta Selatan. Ada Pak yang tadi. Itu apa kondisinya, karena di Pengadilan Selatan kondisinya tidak memungkinkan atau gimana Pak? Pak. Ada Kurnia, ada Pak Rizal Madia, ada Rustam. Mereka masih tersangka dan harus kita kawal sampai insya Allah. Saya masih tetap sidang. Insya Allah kita kuat di bawah lindungan Allah. Sampai orang besar. Keluar juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu, terima kasih banyak. Salam saya untuk keluarga ibu-ibu semua. Ibu-ibu bisa di sini. Ada restu dari Ibu Tifa. Ibu Tifa. Ayo. Ibu Tifa. Ayo, Mama ya. Ayo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.